not much to do when all I Sini, can sini. is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya nih bun? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi nih, semoga semangat selalu. Nah oke, ini aku share lagi rutinitas pagi aku ya teman-teman. Ya aktivitasnya sih ini aja. Semoga teman-teman gak pada bosen ya. Ini aku mulai dengan bikinin bekal ya buat masyarakat sekolah. Kali ini aku bikinin nasi goreng aja, yang anaknya request katanya minta dibikinin nasi goreng aja gitu. Nah ini aku share, kemarin ada yang nanyain cara bikin nasi gorengnya. Simple banget sih sebenarnya ya. Aku tambahin sayuran juga sama telur. Tadi aku tumis bawang merah, bawang putih juga. Nah ini aku tambahkan bumbu nasi goreng sajiku itu loh teman-teman, dan itu enak banget sih. Udah tinggal tambahin kecap sama sedikit garam aja. Nah kayak gini aja ya, simple, tapi ini emang enak banget sih, apalagi kalau ditambah ikan teri ya. Waduh itu enak banget sih. Nah oke, kemarin itu 2 hari aku sempet kayak mager banget. Biasanya tuh kan aku kalau weekend itu produktif ya, kayak wajib kerja gitu. Cuman kemarin lagi males banget buat ngedit, jadinya ya baru deh aku share hari ini. Nah ini udah selesai bikin sarapannya, lanjut lagi nih mau ngurusin pakein bajunya Mas Raka. Seperti biasa kita bagi tugas, kalau yang mandiin itu papanya. Nah ini lanjut lagi, aku sekalian mau beresin bukunya ya. Anaknya tuh masih belum mau beresin bukunya sendiri, jadi masih harus aku yang bantuin. Apa karena masih kelas 1, tapi harusnya kan dibiasain gitu ya. Karena TK-nya kemarin kan gak ada beres-beresin buku nih sesuai mata pelajaran. Ini aku ada niat nih mau beli meja belajar kayaknya ya, biar lebih rapi di sini. Tapi nanti deh searching dulu model yang pas gitu. Oke, nah ini lanjut lagi, aku nungguin mau pakein bajunya. Nah sementara ini Pak suami kan ini ya beliin bubur buat Dek Angka. Nah jadinya ini Mas Rakanya drama deh gitu. Dia tuh mau ikutan juga, tapi biar lebih cepat gitu. Ini udah keburu mau jam 6 ya, jadi harus cepet-cepetan banget ini tuh kalau pagi-pagi deh, mana makein bajunya, mana suami juga sekalian kan ngurusin, maksudnya sekalian siap-siap juga deh ke kantor. Soalnya kalau mau bolak-balik pun jauh kan, jadi sekalian deh dia ikutan pergi ke kantor juga, padahal dia masuk jam 8 gitu. Nah jadi ya gitu deh, pokoknya rempong ya teman-teman. Nah oke, ini udah siap anaknya, ini suami belum pulang, jadi aku sambil nunggu nyapu-nyapu deh sebentar nih ya. Diangka dari pagi tadi juga udah ikutan bangun, pokoknya dia tuh masnya bangun, dia pasti ikutan bangun ya. Makanya deh tambah rempong, pagi-pagi gini tuh aku nggak sempet buat ngapa-ngapain, masak apalagi. Makanya kalau pagi-pagi Diangka sarapannya tuh bubur aja lah ya, nanti makan siangnya baru aku masak. Untungnya beres-beres rumah juga udah malamnya, jadi pagi-pagi tuh udah nggak begitu berantakan. Jadi tinggal fokus ngurusin anak-anak ya. Oke, nah itu masyarakatnya udah berangkat. Ini biasanya aku suka ngajakin Dek Angka main-main dulu di luar. Dek Angka tuh ya sampai sekarang masih gelian banget buat ninjak rumput, padahal udah aku biasain. Tuh anaknya cuma mondar-mandir di semen aja dari tadi. Pernah dengar nggak kalau nyeker atau barefoot itu banyak banget loh manfaatnya teman-teman, apalagi untuk kelancaran makan si anak. Karena di kaki itu kan banyak banget ya titik sensorinya. Nah mungkin anak teman-teman sekarang lagi GTM, cobain deh nyeker setiap pagi nih di berbagai tekstur ya, karena itu bagus banget berhubungan sama makan anak. Oke, nah lanjut lagi, nih aku mau mandiin Dek Angka biar anaknya gak keburu ngantuk. Oke, dari Bunda Keluarga Sederhana nanya ini, Dek Angka sekarang usia berapa bun?
Nanti tanggal 11 Agustus ini dia 15 bulan ya bun. Kemudian dari Bunda Widya Astuti, Diangka mulai jalan umur berapa bulan bun? Kemarin mulai lancar jalan itu 13 bulan ya bun. Terus dari Bunda Rizka Herlina, tips biar anak cepat jalan gimana bun? Anakku seumuran sama Diangka tapi belum lancar jalan. Padahal perkembangan anak beda-beda ya, siapa tahu ada tipsnya. Yaps, jadi yang perlu kita ingat, masing-masing anak itu pasti perkembangannya beda-beda ya bun. Ini aja Diangka mulai jalan 13 bulan, Mas Rakanya dulu 10 bulan udah lancar banget jalannya. Nah jadi kita lihat dulu kesiapan si anaknya udah bisa jalan. Biasanya anak siap belajar jalan itu kalau dia udah bisa berdiri mandiri ya bun. Jadi kalau belum bisa berdiri mandiri itu jangan dipaksain dulu belajar jalannya. Jadi kita stimulasi dulu dari berdirinya, nanti kalau udah bisa berdiri mandiri baru kita stimulasi buat jalan atau ditatih gitu kan. Diangka kemarin itu belajar, maksudnya yang kayak berdiri aja tuh baru di 11 bulan. Nah 12 bulan berdiri mandiri. Nah dari situ baru aku stimulasi belajar jalan kayak ditatih dari 2 tangan ke 1 tangan gitu. Dan alhamdulillah sih Masya Allah nggak sampai 1 bulan dia udah jalan sendiri gitu ya. Nah jadi stimulasi aja sih. Dan untuk cara-cara yang baik dan benar mungkin teman-teman bisa lihat banyak kok tips stimulasi anak belajar jalan dan lain sebagainya itu di YouTube ya maupun di TikTok, itu banyak banget sih ya teman-teman. Oke, nah ini Diangkanya udah mau tidur. Tadi dia udah ngantuk banget, untungnya makannya juga udah mau habis ya. Ini tuh dia lagi sakit ya sebenarnya. Ini kan video minggu lalu ya teman-teman, baru aku edit yang kemarin. Dia tuh lagi sakit, batuk, demam ya. Demamnya sih nggak lama, 1 hari 2 malam gitulah, sempat begadang juga akunya. Cuman batuknya aja tuh belum hilang. Nah ini dia lagi demam, lagi batuk sebenarnya. Tapi alhamdulillah anaknya masih tetap mau makan. Cuman ya itu lemes banget ya anaknya tuh. Ini aku lanjut ke dapur tapi anaknya udah keburu bangun. Soalnya tadi pas Diangkanya tidur itu aku ini ya ngedit video pokoknya sambil kerja gitulah. Jadi ini aku mau ke dapur mau masak, anaknya udah keburu bangun lagi. Jadi ternyata kemarin itu dia lagi tumbuh gigi teman-teman. Ini gigi yang keempat gitu. Dan baru ini sih yang sampai demam gitu ya. Tapi alhamdulillah sih anaknya baik banget, nggak rewel, makannya pun masih tetap mau, tidurnya nyenyak. Cuma gara-gara batuknya aja tuh ya kemarin jadi suka kebangun-bangun gitu. Nah paling akunya aja sih yang begadang kalau anak-anak demam itu ya, karena takut kalau tiba-tiba panasnya tinggi atau tiba-tiba muntah gitu ya. Dan aku tuh kalau anak-anak demam itu standby teman-teman, standby gosokin bawang ya sama balurin oil-oil ataupun minyak gitu. Nah jadi itu aku pokoknya standby banget lah, gosokin bawang, terus oil juga kayak minyak kutus-kutus, terus kayak oil Young Living gitu. Jadi alhamdulillah panasnya atau demamnya itu nggak pernah lama-lama. Oke sekarang lanjut aku mau masak. Tadi udah aku siapkan ya bahan-bahannya. Nah ini aku mau bikin opor ayam aja. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, merica. Terus tambahannya daun salam, serai sama lengkuas. Nah ini bumbunya aku haluskan dulu atau di blender. Kemudian ini ditumis dulu bumbunya sampai mateng ya teman-teman. Ini sih paling kalau bosan digoreng, kalau yang ramah anak-anak ya, karena ini Diangkat juga bisa makan. Paling diopor, disemur atau ditongseng gitu. Udah jarang banget bikin yang sambal-sambal, padahal aku suka tuh ayam rica-rica yang kayak gitu-gitu ya. Cuman karena biar sekalian masak buat anak-anak juga. Oke, nah tadi tinggal ditambahkan air, kemudian masukkan ayamnya, boleh direbus dulu ya. Kalau aku langsung aja, terus tambahkan garam, kaldu jamur, sama sedikit gula. Nanti terakhir kalau ayamnya udah empuk, baru tambahkan santannya. Kemudian ini aku sekalian juga numis sayur di sini, sayur sawi. Udah itu aja buat menu hari ini, simple banget. Nanti tunggu mau makan atau tunggu mood atau tunggu suami pulang aku baru nyambel gitu.
Nah, seperti inilah ya keadaan aku kalau lagi masak. Kata siapa nggak direcokin? Pasti direcokin lah ya teman-teman, namanya juga lagi ada bocil. Oh ya, kemarin itu sempat ada yang komen ya kalau anak lagi sakit atau demam jangan dimandiin bun gitu ya. Nah, kalau menurut aku justru boleh-boleh aja sih bun ya. Yang penting tuh pakai air hangat, jangan air panas ataupun dingin. Jadi biar si anaknya tetap nyaman, tetap bersih, tetap segar lah gitu ya. Justru kalau anak lagi panas itu dikompresnya pakai air hangat di bagian lipitan kayak di lehernya, di lengannya, di betis ya, di belakang si lutut itu. Justru mindsetnya aku tuh kalau anak lagi sakit tuh malah justru harus lebih ekstra bersih lagi gitu. Jadi harus dimandiin gitu sih bun. Oke, nah ini udah jadi nih opor ayamnya. Sekarang tinggal tumpukan cucian piring kotor itu. Ini aku beresin dulu dapurnya, berantakan ya. Soalnya biar anaknya anteng gitu, jadi harus dialihkan mainan apa aja lah. Biasanya tuh alat-alat masak segala macam. Kalau panci aku tuh udah deh kelentang-kelenteng kalau udah di dapur ya, segala macam dikeluarin tuh. Biasanya dia yang nambah-nambahin cucian piring aku tuh gelas-gelas pada dimasuk-masukin biasanya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan Umu Hodijah. Di angka mulai tumbuh gigi usia berapa bun? Masih ASI juga ya bun? Kemarin di angka agak telat ya, udah mau hampir 1 tahun malah justru baru tumbuh giginya. Dan kemarin itu langsung 3 ya teman-teman. Oh ya, aku nggak cerita ya, jadi kemarin tuh tumbuhnya tuh langsung kayak 3 gigi gitu. Tapi alhamdulillah sih masya Allah nggak pakai demam kemarin tuh. Terus sekarang dia udah nggak ASI lagi, udah full sufor ya. Kemarin 1 tahunan itu kan udah aku bantu sufor. Nah dikarenakan ASI aku juga udah seret ya teman-teman, nggak cukup gitu, dan lama-lama jadi seret deh. Oke deh, ini udah selesai cuci piringnya. Nanti tinggal siang ya kasih makan deh angka. Tadi dia udah ngemil dulu, nanti jam setengah 12-an gitu baru deh makan siang. Ini aku lanjut nyapu. Nah, terus dari Kak Nining Satrianingsi, Kak Ica sering mandi malam, habis beres-beresnya kan bersuar mandi tidak? Apa bersuar bun? Mandi sih bun, biasanya kalau habis beres-beresnya tuh sampai yang berkeringatan gitu, biasa aku mandi ya. Soalnya nggak betah deh kalau udah keringatan gitu. Tapi tergantung sih, kalau beres-beresnya yang nggak sampai keringatan gitu, aku nggak mandi lagi. Karena aku nggak betah ya kalau nggak mandi. Makanya itu anak-anak juga aku tuh nggak betah kalau ngeliat anak-anak tuh nggak mandi. Jadi minimal 2 kali sehari deh gitu. Oke, terakhir pertanyaan Mama Jun Vlog. Bun mau tahu dong apa Ibun pernah ketemuan langsung sesama konten kreator? Kadang kan aku suka lihat tak-takan gitu kan di IG, misal sama Mimi Aira atau Kak Ayu Devina, atau hanya silaturahmi lewat grup WA atau IG. Dijawab ya Ibun. Nah ya, jadi kita tuh sampai sekarang belum ada kesempatan buat ketemu langsung karena kan tinggalnya juga daerahnya jauh-jauh ya. Aku di Kalimantan, Ayu Devina di Makassar, Mimi Aira di Cianjur, dan lain-lainnya itu. Jadi sampai sekarang silaturahminya atau sharing-sharingnya itu melalui grup WA. Nah, makanya nih buat teman-teman, ayo disaring lagi komentar-komentarnya kalau ada yang masih suka ngebanding-bandingin kita sesama konten kreator gitu ya. Karena memang sebenarnya kita tuh memang saling sharing, saling tukar pendapat, saling nyemangatin juga di grup gitu. Oke, nah ini nggak kerasa anaknya udah pulang sekolah ya. Ini hal yang pertama tuh suka dicek para emak-emak tuh bekalnya gitu kan. Happy banget soalnya kalau bekalnya tuh habis. Nah, ini alhamdulillah bekal masyarakat juga habis. Nah, jadi segitu aja ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Oke, see you.